Salam anak ibu-ibu yang tampan-tampan. Salam sejahtera dimanapun kalian berada. Ibu mau kalian tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap beribadah, bantu orang tua. Anak-anak ibu yang tampan, sebelum kita memulai pelajaran kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan belajar. Tuhan, berkati pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau hadir di setiap hidup kami. Terpujilah namamu. Amin. Boleh nanti dibuka. Ibu sedikit jelaskan dari buku elektronik yang sudah dibagikan, yaitu buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Lihat di bab 1 yang judulnya Tuhan Pedoman Kehidupan Keluargaku. Kalau di kelas 1 Kak, kelas 1 itu bicara tentang pribadimu, siapa pribadimu, bentukan pribadimu, dan kemudian bagaimana kamu bergaul. Kalau saat yang di kelas 2 ini diawali dengan siapa kamu dalam keluargamu, yaitu Tuhan Pedoman Kehidupan Keluargaku. Keluarga ini ada terbagi menjadi 2. Yang pertama keluarga bati, yang boleh dikatakan keluarga yang terdiri hanya bapak, mama, dan kalian anak-anaknya, atau ayah, ibu, dan anak-anak. Semisalnya ibu bisa tunjukkan keluarga ibu sendiri ya. Nah, ini ada saya, suami saya, dan anak-anak saya. Kemudian dikatakan yang kedua keluarga besar atau extended family. Ini yaitu keluarga besar karena hubungan darah. Semisalnya ibu tunjukkan seperti ini. Ini keluarga besar dari kami. Ada mertua saya, ada ipar saya, ada abang suami saya, ada anak-anaknya, dari beberapa dari keluarga inti, bahasa seperti itu. Jadi bagaimana keluarga, bagaimana pedoman keluargamu sebelum berkeluarga itu Tuhan sudah tentukan yang namanya di awal tadi semester 2 kemarin kita berbicara pacaran. Sebelum menikah kan orang perlu mengenal dalam bentuk pacaran. Tapi kita sudah bahas di bahasan yang lalu bagaimana pacaran orang Kristen, yaitu ingat tidak melibatkan seks. Nah, yang berikutnya kita mau melihat di sini apa itu fungsi-fungsi keluarga secara umum. Yang pertama dikatakan fungsi biologis, yaitu cara menyampaikan rasa sayang dalam bentuk reproduksi, yaitu seksologi antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam pernikahan, yang boleh dikatakan dalam bentuk itulah terjadinya namanya reproduksi, bertumbuh kembali keluarga atau generasi penerus dalam sebuah keluarga. Yang kedua, fungsi sosiologi. Fungsi keluarga ini mengenalkan sosial kepada anak tersebut. Yang ketiga dikatakan fungsi afektif, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab ayah dan ibu dalam hal menyekolahkan, mendidik anaknya. Yang keempat, fungsi religius. Kalau fungsi religius, ibu sering sharing sama kalian sebelum-sebelumnya mengatakan bagaimana yang namanya keluarga, bagaimana anak pendidikan pertama sekali didapatkan dari orang tua atau dari keluarga. Yang berikutnya boleh nanti kamu baca tadi itu fungsi protektif, yaitu fungsi perlindungan. Seorang anak akan mendapat kebahagiaan ketika berkumpul dengan keluarganya karena dia merasa terlindungi. Kemudian lagi fungsi rekreatif, yaitu fungsi hiburan. Yang berikutnya juga dikatakan fungsi ekonomis, yaitu seorang ayah, seorang ibu bekerja atau seorang ayah bekerja dan lain-lain. Ketika mendapatkan penghasilan itu dikelola untuk keluarga, bagaimana supaya terpenuhi, tercukupi kebutuhan keluarga tadi. Dan yang terakhir yaitu fungsi sosial. Kalau dikatakan fungsi sosial yaitu fungsi membawa garis keturunan, atau boleh dikatakan fungsi pembawa kedudukan, fungsi status. Pernah dengar
misalnya kakeknya tukang sapi, anak misalnya nama kakeknya ini Wak Upik, Wak Upik sapi. Jadi itu siapa anaknya Wak Upik sapi, orang lebih jadi dia membawa warisan tadi, warisan atau di marga misalnya orang Batak misalnya kita bikin anak ibu 2 TKR 3 itu salah satunya si Abraham ya. Abraham Christian Sinaga itu marga Sinaga, bapaknya pasti marga Sinaga, opungnya pasti marga Sinaga, leluhurnya pasti marga Sinaga. Jadi boleh dikatakan membawa garis keturunan. Nah, kalau di kemarin kita bisa belajar di kelas 1 budaya orang Batak itu yang paling khas yaitu budaya patriarkat, yaitu budaya yang mengatakan bahwa garis keturunan anak laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada anak perempuan karena tadi pembawa warisan garis keturunan. Nah, sampai di situ kita melihat sebenarnya fungsi keluarga dalam Alkitab. Kalau dikatakan fungsi keluarga dalam Alkitab, yang pertama, teman sekerja Allah. Kamu boleh buka nanti Alkitabmu sambil mendengar video pengajaran ibu ini. Kamu buka Kejadian 1 ayat 28. Dikatakan di sana, beranak cuculah, berkembang biaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk beranak cucu. Karena apa? Salah satu keluarga menikah itu adalah bagian daripada ibadah. Kita bisa baca di sini, beranak cucu, berkembang biak dan penuhilah bumi dan berkuasalah atas segala ciptaan Tuhan. Jadi kamu sebagai wakil Allah, kelak setelah kamu dewasa, Tuhan meminta kamu bertanggung jawab untuk membina keluargamu kelak sebagai keluarga yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu dalam takut akan Tuhan. Jadi fungsi keluarga dalam Alkitab itu kamu boleh lihat dalam Kejadian 1 ayat 28. Dan kemudian fungsi keluarga yang kedua itu sebagai sarana pendidik utama dan yang utama dalam mendidik anaknya. Ketika kamu dibaptis dibawa ke dalam gereja, dikatakan di sana misalnya ibu bilang selalu namanya ini Abraham ya, dikatakan ini, wahai Abraham, kubaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketika dikatakan seperti itu, ada juga pertanyaan kepada orang tuanya, apakah engkau bersedia membawa anakmu untuk mengenal firman Tuhan? Apakah kamu bersedia mengajarkan anakmu dalam situasi apapun memahami firman Tuhan? Ada pertanyaan itu. Artinya ada pendidikan, ada pengajaran, ada ajakan, ada tuntutan bahwa orang tua bertanggung jawab mendidik anaknya. Termasuk situasi sekarang ini, yaitu kita belajarnya dalam posisi tidak bisa tatap muka langsung. Tanggung jawab orang tua mendidik anaknya. Karena kalau bahasanya anak boleh dikatakan jadi polisi, orang pertama kali bangga bukan seorang guru, tapi orang tuanya yang disebut di sana. Jadi kita mau pahami sana, kelak ketika kamu dewasa, hidup kamu tidak mundur tapi maju. Pengajaran ini yang kedua dikatakan fungsi keluarga, yaitu sebagai lembaga pendidik yang kelak harus kamu lakukan karena kamu bertanggung jawab untuk itu. Yang ketiga dikatakan sebagai wadah mengekspresikan kasih dalam keluarga. Kamu boleh nanti baca dalam Efesus 5 ayat 22, bagaimana satu keluarga menyampaikan rasa sayang, rasa kasihnya di dalam di dalam keluarga itu, di dalam takut akan Tuhan, karena Tuhan sudah memporsikan, karena Tuhan sudah memberi tanggung jawab untuk hal itu. Jadi menikah itu bukan hal sekedar aku padamu, kamu padanya, bukan. Tapi bagaimana kamu mengarahkan keluarga kamu itu dalam takut akan Tuhan. Makanya kamu nanti baca dasar keluarga dalam Kejadian 2 ayat 24, bahwa yang pertama meninggalkan ayah dan ibunya. Yang pertama dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 24, meninggalkan ayah dan ibunya. Ketika laki-laki menikah dengan perempuan,
dipersatukan di altar Tuhan. Laki-laki harus bersedia meninggalkan ayah dan ibunya, dan perempuan juga harus meninggalkan ayah dan ibunya. Bukan secara langsung, oh aku sudah menikah, bapak mamaku nggak punya tanggung jawab. Bukan seperti itu. Mau dikatakan di sini, ketika laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, keluarga itu pihak pertama dan pihak kedua. Orang tua, mertua, ipar itu pihak ketiga. Jadi disinilah kelak bagaimana keluarga Kristen itu, bagaimana ketika kamu kelak dewasa membina rumah tanggamu itu, harus kamu dan dia bawa Tuhan, arahkan bawa Tuhan. Makanya menikah itu tidak segampang aku padamu dan lain-lain, tapi adanya ikatan, adanya tujuan mau kamu bawa kemana kelak keluarga itu, supaya tidak menjadi hal-hal yang sering terjadi dalam hal-hal yang saat ini terjadi. Nggak cocok bercerai, alasannya nggak cocok, alasannya karena ini, alasannya karena itu. Di sanalah sebelum alasan karena itu, kamu kan ada proses pacaran, kamu udah kenal dia sebelumnya. Mungkin ada banyak perubahannya setelah dia menikah, termasuk waktu pacaran kan boleh kamu pahami dia, kamu nggak tahu seperti apa dia, itu spesifiknya, tapi paling tidak sifatnya itu kamu udah tahu. Jadi anak-anak ibu yang terkasih, yang kedua dikatakan sebagai bersatu dengan suami dan istrinya, tinggalkan orang tuamu. Makanya di istilah orang Batak, tahu semua anak ibu adalah bermarga, meskipun ada beberapa orang tidak paham dalam bahasa Batak, artinya menjai atau meninggalkan mamanya bapaknya, membangun satu rumah, membangun satu keluarga tanpa harus dicampuri oleh orang tuanya. Yang ketiga dikatakan keluarga menjadi satu daging, laki-laki dan perempuan menikah menjadi satu daging, karena apa yang ada di suami kamu kelak, di istri kamu kelak, apa yang ada di dirimu kelak sebagai suami, itulah makna satu daging. Di satu daging inilah tadi sama-sama merasakan suka dan duka. Ketika ada masalah, menyelesaikan masalah tersebut, keluar dari masalah tersebut, tidak saling dirugikan, tidak saling menyakiti, tapi saling mengalah, memberikan jawaban yang terbaik. Mungkin materi ibu ini sangat singkat, tapi boleh kamu pahami bahwa bagaimana keluarga yang diinginkan Tuhan di materi-materi awal kita ini. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas kembali, tapi ibu mau buat di buku catatanmu, buat satu contoh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan teladan dalam kehidupan keluargamu. Itu nanti kamu boleh searching di mana, di Google, atau mungkin kamu tanya orang tuamu, apa yang jadi acuan teladan hidup dalam keluargamu dari ajaran Yesus Tuhan itu. Jadi nanti kalau mengenai apanya, kau boleh baca bukunya, itu udah di share, dan ibu memang ingin kamu belajar terus di rumah, jangan sampai kamu lalai untuk tetap jaga kesehatan. Semoga cepat badai ini berlalu. Rasa rindu kau belajar bertatap muka itu begitu juga yang ibu rasakan sama kalian. Amin. Shalom. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, sederhana pengajaran kami ini, tapi kami yakin Tuhan Engkau berikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Ajar anak kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu dalam situasi kondisi apapun. Tak bersyukur Tuhan, inilah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Sampai jumpa anak-anak ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap beribadah di rumah, dan shalom.